Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Ibu berharap dimanapun kalian berada, dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak-anak ibu harus berdoa dulu dan mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak rajin berolahraga dan melakukan peregangan otot sangat baik untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera, kelainan, gangguan, atau penyakit otot. Berikut ini macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kalian perhatikan ya gambarnya berikut ini. Ini adalah kelainan otot yang membesar. Bandingkan dengan gambar yang di sebelah kiri ya. Nah, anak-anak, membesarnya otot ini merupakan salah satu kelainan yang disebut hipertrofi. Yang kedua, atrofi. Atrofi ini merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot yang menurun, disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Berikutnya, stiff. Stiff atau kaku leher ini adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Perhatikan gambarnya ya. Di situ terjadi kaku leher yang merupakan kelainan karena adanya peradangan. Berikutnya adalah tetanus. Tetanus ini merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Perhatikan gambar berikut ini ya. Tubuh orang ini kejang dan kaku karena adanya kelainan otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri tadi ya. Kakunya otot ini juga akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, perhatikan gambarnya. Jadi, kelainan ini menyebabkan juga rahang penderita mengatup rapat ya. Nah, anak-anak, itulah tadi macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Anak-anak, apakah kalian pernah mengalami kejadian salah bantal seperti yang dialami oleh anak pada gambar berikut ini? Nah, di sini sudah ada bacaan yang berjudul salah bantal. Coba kalian baca dengan seksama ya. Selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tadi. Ide pokok paragraf pertama, sudah 2 hari ini leherku sakit. Paragraf kedua, salah bantal menyebabkan leher tegang atau nyeri leher. Paragraf ketiga, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku. Paragraf keempat, salah bantal dapat terjadi dan dialami oleh siapa saja. Ide pokok paragraf kelima, penyebab tortikolis. Paragraf keenam, penyebab nyeri leher. Paragraf ketujuh, semua orang bisa mengalami nyeri. Paragraf ke-8, bila mengalami salah bantal, ada baiknya segera diobati dengan cara dipijat. Paragraf 9, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Paragraf 10, cara agar terhindar dari penyakit salah bantal.
Itulah ide pokok dari masing-masing paragraf ya, anak-anak. Anak-anak, kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba kamu pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah menjadi sebuah cerita dan disajikan ke dalam bentuk komik. Berikut ini adalah sebuah komik. Kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Komik ini menceritakan tentang kejadian salah bantal. Nah, anak-anak, inilah contoh sebuah komik ya. Kalian juga bisa loh membuat komik seperti ini. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya tadi, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Berikut ini ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan atau informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar ya. Yang kedua, proporsional. Gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Selanjutnya, penggambaran watak secara sederhana. Maksudnya adalah agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Nah, yang terakhir, menyediakan humor. Humor dalam komik disajikan secara lugas. Biasanya, humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Anak-anak, itulah tadi ciri-ciri komik ya. Nah, selanjutnya kalian juga bisa membuat cerita tentang salah bantal dengan menggunakan komik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu memahami materi hari ini dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.